Morning bro, sis, apa kabar? Udah berapa hari aku nggak bikin video ya. Sibuk dan dilanjut dengan istirahat. Ah, Pagi ini kita mau cerita tentang minyak goreng. Kalau di Amerika itu disebutnya Nutella oil, tahu kan? Ah, Slay roti Nutella rasa coklat itu terbuat dari CPO, crude palm oil, minyak kelapa sawit. Nah, dari mana nih akar permasalahan minyak goreng di Indonesia? Sebenarnya ini terjadi begitu ekspansifnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang menarik perhatian ke para aktivis pencinta alam ya. Jadi kebun sawit ini kan butuh lahan yang luas. Dan akhirnya banyak pembebasan lahan ya, terutama lahan kehutanan, perkebunan, dan ini banyak menghabiskan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan terutama ya, mungkin sebagian di kepulauan Sulawesi juga, namun Kalimantan dan Sumatera yang terluas. Akhirnya pada masa pemerintahan Pak SBY itu kita kedatangan dua aktor besar dari Hollywood, Leonardo DiCaprio dan Harrison Ford. Mereka datang sampai ke Aceh, dan kedua aktor besar ini sempat bertemu juga dengan Menteri KLHK pada saat itu, Bapak Zulkifli Hasan ya, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Bahkan sampai ketemu Pak Harrison Ford, sampai ketemu Pak SBY, presiden kita. Mereka protes keras perambahan hutan yang merusak ekosistem ya. Wah, pada saat itu merepotkan lah. Sampai CPO kita di-ban oleh Uni Eropa dan Amerika. Ini banyak mungkin ada dua sisi kenapa ini terjadi. Yang pertama, mungkin memang mereka, kedua aktor ini, memang sangat peduli dengan keberlangsungan ekosistem di bumi, atau ini adalah persaingan market di dunia untuk CPO. Kita tahu penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia ya kita dan negara tetangga Malaysia. Terlepas dari itu, juga terjadi lagi minyak kelapa sawit kita di ban lagi di Eropa di era pemerintahan Pak Jokowi. Namun Pak Jokowi mengambil sikap yang berbeda dengan era Pak SBY ya. Pak Jokowi kemudian mengalihkan CPO kita, produksi CPO kita menjadi biosolar ya. Ini mula-mula awalnya B10. B10 itu artinya 10% dalam 1 liter solar itu terkandung 10% CPO. Itu makanya dikatakan bio solar. Nah, kesininya semakin keras ya, mungkin karena kita minyak goreng kita benar-benar merajai ya
Jadi kita ditekan lagi, Pak Jokowi nggak ada urusan, kita bikin B30. Jadi 30% kandungan solar itu dari minyak kelapa sawit. Kalau perlu kita bikin B100, kata Mas Jokowi. Akhirnya apa? Ya, dengan begitu justru dunia kekurangan supply minyak goreng nih. Kekurangan supply minyak goreng, akibatnya pesanan minyak goreng ke dalam negeri itu melimpah ruah. Namun sebelum itu terjadi, apa yang terjadi? Pabrik kelapa sawit atau produsen CPO berlomba-lomba mensuplai minyak goreng ke Pertamina karena harganya cukup bagus dan dibayar di depan. Kalau dia lepas ke pasar kan tentunya distributor itu menunggu minyak goreng tersebut sampai ke tangan konsumen dan baru menerima pembayaran. Harga minyak sawit naik, petani kelapa sawit senang. Nah, ditambah lagi pesanan minyak goreng dari luar negeri itu melimpah ruah, akhirnya produsen juga berlomba-lomba memenuhi pasar ekspor dan berlomba-lomba mengurus kuota izin ekspor minyak goreng di Kementerian Perdagangan. Kemudian apa yang terjadi? Ya, harga minyak goreng melonjak naik. Akibat apa? Ya supply and demand. Jadi supply-nya untuk dalam negeri itu kekurangan, demand-nya tetap tinggi. Ya. Dipengaruhi lockdown di luar negeri, ya, work from home, study from home, sehingga kebutuhan nggak hanya minyak goreng, ya, kebutuhan pangan dunia juga meningkat, terutama dari sektor rumah tangga, di mana mereka harus masak sendiri di rumah. Kemudian efek kelangkaan minyak goreng terjadi di dalam negeri, ya. Harga minyak goreng melonjak sampai 100%. Jadi yang tadinya 28.000 itu bisa dapat 2 liter. Terjadi sampai 60.000. Kalau kita beli di supermarket untuk 2 liternya minyak goreng, ibu-ibu teriak semua karena kenaikannya begitu cepat dan sampai 2 kali lipat. Sementara ibu-ibu rumah tangga bukan pengguna minyak goreng subsidi, ya. Minyak goreng curah itu biasanya dipakai oleh UMKM, ya, restoran, pedagang kaki lima, ya, industri makanan, ya. Sementara harga minyak goreng non subsidinya melambung tinggi. Apa yang terjadi? Pak Jokowi bereaksi lagi. Dia kasih statement pidato live di TV. Stop ekspor minyak goreng. Wah. Seketika harga TBS, tandan buah segar, nyungsep. Ya. Walaupun sempat dianulir,
tapi harga TBS terlanjur terjun payung. Bayangkan yang dari 6.400 per kilogramnya tandan buah segar, jatuh sampai hari ini itu 300 rupiah saja per kilogramnya. Teriaklah semua petani dan pekerja kebun kelapa sawit. Kenapa? Berdasarkan data ya, ada 17 juta jiwa penduduk Indonesia yang berkecimpung di perkebunan kelapa sawit dari hulu ke hilir. Banyak pabrik kelapa sawit atau PKS yang stop membeli TBS. Kenapa? Karena belum punya demand-nya ya. Tadinya kan PKS berlomba-lomba beli untuk ekspor. Begitu keran ekspor ditutup, mereka kelimpungan juga mau jual kemana. Jadi TBS itu tidak bisa di stok lama-lama karena dia busuk. Begitu masuk harus sudah masuk ke mesin pabrik, diolah. Akhirnya harga jatuh. Sedih sih lihat kejadian ini ya. Nah, pergantian menteri ini menurut petani kelapa sawit pada saat Pak Muhammad Lutfi masih menjabat Menteri Perdagangan itu harga TBS masih bisa bertahan di harga 1.500-1.600 rupiah per kilogramnya. Ternyata direspon negatif penggantian menteri ini. Begitu diganti dengan Pak Zulkifli Hasan, harganya malah anjlok. Itu tadi ke 300 rupiah per kilogram tandan buah segar. Ya. Karena apa? Statement-statement yang dikeluarkan Pak Zulkifli Hasan dalam 2 minggu ini beliau menjabat Menteri Perdagangan malah tambah bikin pusing kepala ya. Banyak orang mendengarnya dengan geleng-geleng kepala ya. Pertama apa? Beliau ngomong, nanti kita akan keluarkan kemasan minyak goreng yang lebih murah untuk minyak goreng. Nah, kalau minyak goreng curah, kemasannya ya plastik diikat karet itulah. Mau yang lebih murah gimana lagi kan? Kalau kemasan minyak goreng yang non subsidi ya itu juga sudah murah karena cuman plastik dan print-printan aja itu brand logonya. Akhirnya apa? Orang market tidak yakin gitu apakah itu solusi gitu. Solusi pertamanya kok itu. Kemudian pada saat beliau sidak ke pasar pertama kali, dia kasih statement, dia shock gitu mendengar keluhan pedagang dan pembeli mengenai situasi minyak goreng ini di pasaran. Jadi kenapa shock dan kaget? Berarti selama ini beliau nggak mengikuti sebagai wakil ketua MPR gitu, tidak mengikuti. Ibu-ibu sudah menjerit berbulan-bulan masalah minyak goreng ini, kok beliau merasa kaget pula. Nah, ini yang membuat orang juga geleng-geleng kepala punya ya. Kenapa ini Pak Menteri?
Jadi bahkan beberapa pengamat ekonomi juga, waduh, dengerin komen Pak Zulhas nih kita tambah puyeng statement-statementnya. Ya, keadaan belum membaik. Jadi apa solusinya ini masalah minyak goreng? Kalau pendapatku, kita harus memahami dulu mekanisme pasar, ya. Masalah supply and demand dan distribusi itu harus dikuasai betul, ya. Berapa kemampuan supply produksinya, berapa demandnya, berapa buffer stoknya, kemudian masalah pendistribusiannya, ya. Nah, itu harus dikuasai betul. Kemudian market global, pasar internasional itu juga harus dikuasai betul. Nah, yang ketiga, masalah kuota ekspor. Kuota ekspor ini kan apa yang terjadi? Ternyata ya Menteri Perdagangan, Kementerian Perdagangan itu seperti tukang stempel aja, dan bukan rahasia lagi, sudah rahasia umum dan sudah kejadian bahwa ternyata kuota ekspor itu ibaratnya ya bisa dibeli lah di Kementerian Perdagangan. Nah, seperti itu. Ini yang nggak boleh terjadi, ya. Dan beberapa sudah dijadikan tersangka. Kemudian masalah mekanisme pasar. Jadi aku sendiri menganut paham anti subsidi, ya. Jadi kalau negeri ini semuanya masih harus disubsidi, ya, ini apa yang terjadi? APBN kita kebebanan nominal subsidi yang luar biasa besar. Jadi BBM disubsidi, listrik disubsidi, energi, ya. Kemudian ini minyak goreng juga disubsidi. Dan ini kalau tidak disubsidi sebenarnya itu nilainya ribuan triliun, ya, per tahunnya. Nah, ini yang harus dirubah, bahwa subsidi, ya, ada lagi subsidi kesehatan, subsidi pendidikan, ya. Ya kalau tepat sasaran sih nggak apa-apa, kalau nggak dikorupsi sih nggak apa-apa. Ini kan kita tahu lah seperti apa situasinya. Jadi pemerintah harus mulai menyusun rencana, ya, untuk mengurangi bertahap subsidi-subsidi tersebut. Harus. Kalau tidak ya jebol APBN. Akhirnya apa? Sebenarnya rakyat kembali yang dibebankan. Pajak dinaikkan, ya, kembali bebannya ke masyarakat. Jadi ada masyarakat yang menerima subsidi, ada masyarakat yang harus membayar pajak lebih dari sebelumnya. Nah, potensi-potensi pajak yang tidak terkolek juga
masih belum terlacak baik oleh Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak. Jadi ini nih, sebenarnya ini seperti kayak mana telur mana ayam, antara subsidi dan pajak ya. Di tengah-tengahnya ada korupsi. Ada oknum. Oke, nanti kita bahas solusinya di video berikut karena aku udah sampai di kantor. Oke, bro and sis. Ciao, see you next video.